Nah, sekarang kita belajar muhasabah. Kalau menurut petunjuknya Imam Haris Al-Muhasibi di Ri'ayah li Hukukillah, muhasabah itu diawali dari lidah. Maksudnya berarti apa yang kita ucapkan. Kalau hari ini mungkin dikasih strip jempol. Apa yang kamu tulis di medsos, apa yang kamu posting. Karena sekarang kan orang itu eksisnya kan nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat jempol. Lewat statusmu, lewat postinganmu. Sekarang kan jargonnya tidak lagi aku berpikir maka aku ada, tapi aku bikin status, aku posting maka aku ada. Iya. Kalau kamu punya grup WA dan kamu diem aja ndak posting-posting, kan kamu terus nggak dianggap ada. Kalau kamu posting yang nge-like banyak, yang komentar banyak, kamu baru merasa wah aku eksis nih. Nah, itu berarti aku posting maka aku ada. Yuk dimuhasabah deh. Kamu posting apa hari ini? Kamu ngomong apa saja hari ini? Itu lidah. Lidahmu mengeluarkan apa saja hari ini? Yang penting berapa persen? Yang iseng berapa persen? Kalimat-kalimat yang baik berapa persen? Kalimat netral berapa persen? Kalimat negatif berapa persen? Itu kalau kamu bisa ngitung, ini luar biasa muhasabahmu. Imam Haris Al-Muhasibi itu dikenal ahli muhasabah. Berarti beliau mengukur, wah ini sudah terlalu banyak ngomong jelek ini misalnya. Terus setelah lidah, mata. Mata, kalau mau ngomong matamu tidak enak. Mata kita dalam sehari-hari itu lola ya. Kamu pakai buat apa saja? Apa saja yang kamu lihat? Ya mungkin hari ini banyak lihat HP, Pak. Ya wis, kamu di depan komputer, di depan HP itu yang kamu lihat apa? Bukan salah saya loh, Pak. Saya itu sebenarnya bacanya bagus-bagus. Tiba-tiba iklan. Iklannya itu gambarnya wow gitu ya, Pak. Yo jangan buka situs-situs itu. Salahmu sendiri iseng googling. Jadi mata. Kalau kan ada pepatah yang masyhur itu laka al-ula. Jadi kalau engkau jatahmu cuma lihat yang pertama, tapi kalau yang kedua dan seterusnya itu tidak boleh. Kalau lihat yang gitu-gitu itu sekilas saja yang pertama, astagfirullah, terus paling ke sana. Tidak boleh diulang, kalau diulang sudah dosa. Biar nggak ngulang, lihatnya yang lama. Ini masih yang pertama loh, Pak, belum ngulang. Oke, itu strategimu itu. Terus telinga. Telingamu mendengarkan apa saja, itu kamu yang tahu lah ya. Kemudian tanganmu, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu. Terus kakimu, perutmu. Perut itu berarti apa yang kamu masukkan. Berani menjaminkah yang kamu masukkan halal? Berani menjaminkah yang kamu masukkan baik dalam perutmu? Terus kemaluan. Saya tidak tahu sudah fungsi apa belum yang punya kalian yang belum nikah. Tapi hati-hati, orang sering terjebak di kemaluan itu, wadahnya itu tapi isinya kan nafsu. Sejauh mana kamu bisa mengontrol itu nanti menentukan nasibmu. Lahirnya itu. Oke, nilailah ini sampai rapotnya tidak merah. Apakah itu lidah, mata, telinga, dan macam-macam. Berarti fisikmu positif. Kalau sudah fisikmu positif, muhasabah level 2. Tanyakan tujuannya. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah atau ada pamrih lain? Mulutmu yang baik, perilakumu yang baik, kamu mendengarkan yang baik-baik, kamu jaga benar perut kemaluanmu. Itu demi ridhonya Allah, ada pamrihnya enggak? Ada tujuan yang lain enggak? Jangan-jangan untuk tujuan-tujuan selain Allah. Pak, saya sekarang rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, Pak. Kenapa? Baru daftar CPNS. Iya,
ada pamrihnya, kemarin-kemarin kemana aja. Jadi coba dicek, ada pamrih-pamrih dunia enggak? Saya sekarang rajin sholat duha, Pak. Kenapa? Lu sholat duha itu katanya rezekinya lancar, Pak. Ya enggak masalah, tapi enggak masalah dengan Tuhannya, tapi targetnya kok itu. Jadi muhasabah level 2, ayo dicermati. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu mencari ridhonya Allah apa tidak? Kalau lulus di level 2 ini, masuk ke level 3. Kamu kan tadi sudah baik, lahirmu, batinmu juga baik, ternyata kamu mencari ridhonya Allah. Tapi sekarang coba tanya, kamu bangga enggak dengan dirimu? Kan kadang-kadang, wah, alhamdulillah Pak, itu kan pernyataan kebanggaan diri. Saya sekarang sudah, level saya sudah tinggi Pak, saya hanya Allah yang saya cari ridhonya. Kamu tidak sadar begitu kamu mengklaim bahwa levelmu sudah tinggi, kamu tidak kayak yang lain, kamu sudah tidak punya pamrih, sebenarnya menunjukkan bahwa kamu sedang jatuh lagi. Jadi ini level naik satu level, tanyakan kamu bangga tidak karena sudah melakukan jasadmu baik, rohanimu juga baik. Kalau ada kebanggaan-kebanggaan itu, kamu masih, batinnya masih perlu diperbaiki. Karena dalam dunia sufi, kebaikan yang beres baik lahir maupun batinmu itu sebenarnya anugerah dari Allah. Kalau usahamu saja mungkin tidak cukup. Makanya kalau sudah sampai level itu, kamu tanyakan di level selanjutnya, adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena usahamu saja atau karena bantuan dari Allah? Kalau sudah beres semuanya, termasuk apakah motivasi itu hanya Allah saja, beres, hati-hati dengan yang terakhir itu. Apakah semua itu membuatmu merasa mulia? Wah, saya ini rasanya dimuliakan oleh Allah Pak, hidupku lancar, nyaman sejak kecil. Ini rasa ini juga hati-hati. Saya ini sekarang derajat saya kelihatannya sudah lebih tinggi Pak dari kemarin. Itu hati-hati. Teman saya itu Pak susah hidupnya, saya itu loh enak lancar. Wah, berarti saya ini mulia sekarang ini. Hati-hati. Jadi jebakan-jebakannya ada di situ. Jadi ini jadikan rumus untuk muhasabah. Coba dicek mulai fisik satu-satu. Kalau beres semua ditanyakan, ini hanya untuk Allah saja atau tidak. Kalau sudah beres, coba tanyakan lagi, kamu bangga enggak dengan yang kamu lakukan? Merasa itu hasilmu sendiri atau anugerah dari Allah? Kalau ini sudah beres, enggak kok, saya itu enggak kuasa apa-apa, Allah yang menolong. Kamu merasa besar, merasa penting, merasa mulia enggak dengan makommu yang semacam itu? Begitu ada rasa itu, ya kalau pertandingan kamu kena diskualifikasi, tidak jadi mulia di depan Allah. Ini namanya muhasabah. Mungkin kita tidak bisa sampai level tinggi, ya pelan-pelan. Sampai level 1 saja luar biasa sudah. Lidah terjaga, mata terjaga, telinga terjaga. Terus naik ke level kedua yang hanya ridhonya Allah. Kalau sudah begitu, semua kebanggaan kita sirnakan, diyakini bahwa segala yang terjadi adalah anugerah dari Allah. Dan meskipun begitu, tidak perlu ada rasa bahwa aku ini mulia, aku ini istimewa, aku ini penting, dan seterusnya. Itu caranya muhasabah. Oke, terus muhasabah juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita sering tertipu dengan amal baik. Amal baik juga, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, harus ngerti porsi dan proporsinya. Harus paham urutan-urutannya, mana yang harus duluan, mana yang belakangan. Bekerja itu ibadah, sholat duha juga ibadah.
Dua-duanya ibadah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dibelakangkan bukan berarti ditinggal. Kalau pas lagi rame-ramenya pekerjaan, misalnya kalian buka toko kok waktunya sholat duha, kok pelanggan pada datang semua, terus ya jangan ditutup tokonya, saya sholat duha dulu lah. Itu salah prioritas. Kita sering begitu. Kadang-kadang ada salah prioritas itu, yang sunnah diutamakan, yang wajib ditinggal. Salah prioritas. Waktunya sholat tahajud semangat karena ada misinya. Habis sholat tahajud ngantuk, subuhnya bareng duha. Ya, itu urutannya keliru. Kalau sholat, kalau puasa Ramadan rasanya kayak formalitas, tidak ada rasanya. Tapi setelah Ramadan puasa sunnahnya dikuati serius. Kebalik, harusnya di Ramadan ini kita serius. Disanya fadilahnya macam-macam. Nah, ini namanya urutan amal. Hati-hati. Orang sering tertipu di sini. Di antara godaannya setan, katanya Imam Haris Al-Muhasibi, itu kita dibolak-balik urutan amalnya. Jadi kebaikannya. Saya seminggu yang lalu ada cerita. Saya tidak tahu pastinya gimana. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang sedang sholat. Kebetulan yang depan jadi imam, terus ambruk tempat sholatnya. Jadi imamnya ini kejeblos ke bawah. Kebetulan yang bawah ini sumur. Ya ada cerita itu kan. Saya tidak tahu pastinya, tapi ada cerita. Setelah imamnya jatuh ke bawah ini, ada makmum satu ke depan melanjutkan sholat isyaknya, menyelesaikan sholatnya. Saya tidak tahu ini yang di bawah ini sedang berjuang apa tidak. Coba nanti saya masih belum jelas, tapi ceritanya begitu. Tapi akhirnya beliau yang imam ini meninggal, mahasiswa. Jadi ndak, hati-hati. Jadi ini urutan amal. Baik, sholat itu wajib memang baik, tapi nyawa juga nomor satu. Gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang ada orang itu kan, misalnya saking, wah ini wajib ini sholat, kadang pinggir jalan besar sholat. Ya jalan sebentar sedikit di sana sudah ada masjid. Ini godaannya setan. Hati-hati. Jadi muhasabah juga ya, urutan amal. Karena setan itu sering menggoda di sini. Akhirnya kita terjebak. Mungkin nanti begitu dihisab, justru yang wajib-wajib ini keteteran. Kita lebih asik dengan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti salah, tapi keliru urutannya, salah prioritasnya. Jadi antara makanan utama dan cemilan, kita lebih mengutamakan cemilannya. Makanan utamanya tidak tergarap. Hati-hati. Kita harus ngerti. Untuk yang semacam ini tetap kita butuh ilmu. Jadi tidak sekedar. Jadi kebenaran, kebaikan itu tidak sekedar kita tahu jenisnya apa terus kita laksanakan. Kita butuh rumus-rumusnya. Kapan dilaksanakan, dalam situasi apa, untuk alasan apa, dan seterusnya. Karena begitu salah pakai, malah bahaya, kadang membahayakan kita. Saya sering mengilustrasikan itu. Hari ini kan ada Google itu. Kita ada apa-apa nyari Google. Di Google banyak informasi, tapi kalau tidak kita pakai secara hati-hati, nanti jangan-jangan kita menggunakannya tidak pas. Kita misalnya kepala pusing, terus kamu Google sebab-sebab kepala pusing. Nomor 1, kolesterol tinggi. Nomor 2, jantung tersumbat. Nomor 3, terus kamu kan terus stres itu kan. Waduh, jangan-jangan ini sebentar lagi aku stroke nih. Nanti kamu apa-apa dikit, informasinya tidak salah, tapi kamu belum tahu porsi dan proporsi informasi, konteksnya informasi, kapan dia pasnya. Contoh ini bisa dikiaskan kadang-kadang tentang agama kan juga begitu. Hukumnya ini apa? Lujuk saja kamu nyari hukum gini, terus kamu tidak ngerti porsi dan konteks dari fatwa yang diberikan itu untuk apa, kapan, dalam situasi apa. Itu gunanya kita nambah ilmu terus. Tanya ahlinya, bila perlu nyari yang bisa nuntun. Makanya dalam tasawuf itu
disarankan ada mursyid, ada penunjuk, penuntun. Kalau jalan sendiri khawatirnya tadi keliru. Wong kamu cuma sakit pilek aja merasa kena serangan jantung lah, kena apalah gitu. Nanti dadanya sesak sedikit merasa, waduh, ini jangan-jangan paru-paru nih. Ini jangan-jangan asma nih, macam-macam. Nggak. Oke, cari ilmunya. Terus, nah dalam teorinya Imam Haris Al-Muhasibi ada 3 akhlak utama. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di Ri'ayah li Hukukillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. Cirinya apa muraqabah kita itu sukses? 3 katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama malu pada Allah, yang kedua selalu mengagungkannya, dan yang ketiga mengutamakannya. Kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu. Malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh itu malu. Jadi Allah hadir. Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, habis mandi nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena muraqabah kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. Begitu mau mesuh, sudah bilang enggak enak ya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu sadar bahwa Allah hadir. Wah, ada Allah nih, jadi enggak enak kita. Malu itu berarti apa? Sukses muraqabahnya. Yang kedua mengagungkannya, itu pasti kesadaran Allah hadir itu akan Allah yang maha kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu, ketika kamu tahu Allah tidak suka ini, Allah tidak ridho ini, sudahlah kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir, sekarang kan masanya ujian akhir, temanmu bawa contekan kok yo pas, kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya, misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, Allah tidak suka yang kayak gini, malu aku kalau dilihat Allah, kuutamakan Allah saja. Itu berarti muraqabahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, alhamdulillah Pak, rezeki jangan ditolak. Ya, berarti kamu tidak malu sama Allah. Ketahuan manusia aja berbuat jelek kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatolia alaihinnas. Dosa itu biasanya ciri gampang antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka, itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, kemungkinan besar itu dosa. Terserahlah, kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa. Yang itu kalau ketahuan orang kamu malu, itu kemungkinan besar dosa. Jadi akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita,
khauf dan roja, dan juga muraqabah. Kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus saya bilang tadi riya ya. Riya itu bagian paling panjang dalam kitab Ri'ayah. Saya tidak bawa banyak, silakan teman-teman baca sendiri kitabnya. Dalam bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia terjemahnya silakan dicari. Ada riya besar, riya kecil. Riya itu pamer itu loh, bukan riya kalau kamu flu itu. Riya, jadi riya itu ibadah ingin dipuji. Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum. Itu riya, sengaja pamer. Ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis pingin selfie terus kamu share, padahal itu sudah diolah dengan program apa di HP-mu, terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng pingin pamer. Itu sejenis itu, cuma ini ibadah ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja, tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini itu sebenarnya begini, tapi beda sama ulama ini. Itu orangnya sampai pusing lah, terus gimana Mas? Ya pokoknya ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer, itu tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males. Mas diminta baca Al-Quran itu. Yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak, pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi, tapi manusia, pujian, hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu, meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini tuh nadanya memang nada ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok, kuliah itu ya nilaiku A semua. Kemudian kan sering begitu. Nah, itu podo wae itu janjane ya pamer. Ya kan? Saya itu prihatin, Pak, IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Ya wis. Oh, itu turun toh. Ya, karena kemarin 4, sekian misalnya. Oke. Jadi hati-hati dengan riya. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang riya ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat, sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Dan karena urusan hati itu lebih susah ngontrolnya. Kalau sekedar fisik sih gampang. Hijrah, oh kemarin enggak pakai jubah, sekarang pakai jubah, oh hijrah kamu. Nah, itu gampang kalau fisik. Tapi kalau batin susah. Kamu sendiri yang tahu. Itu ada tendensi riya atau tidak. Maka hati-hati. Terus, nah, apa ndak boleh kita beribadah
karena ingin dicintai orang, tidak boleh. Itu namanya riya. Tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka, Pak. Ada orang yang terus muji, ada orang yang terus suka. Kalau itu tidak apa-apa. Aku tidak niat riya kok. Tapi kok orang terus suka sendiri, muji sendiri, loh, kalau itu tidak masalah. Tapi pujian orang jangan jadi tujuan. Makanya tadi agak rumit ini, kita harus hati-hati. Pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang tidak di awal, tapi di akhir. Begitu tidak ada yang muji, terus semangat kita turun. Oh, berarti tujuannya orang. Ngaji kok begitu pesertanya sedikit, terus males. Tidak jadi ngaji lah. Itu berarti tendensinya bukan Allah lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti riya, enggak. Tapi hanya kalian yang tahu itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji. Kalau ini tidak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu riya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riya. Ini riyanya double katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengen muji kamu kok. Kamu merasa, Pak, saya ndak mau sholat tahajud, malu ada temen. Nanti dipuji aku. Siapa sih mau muji? Jadi dosanya malah double. Kadang-kadang kan kita gitu. Aku biasa nih sih puasa Senin Kemis, tapi ini lagi kayak gini banyak temen, aku malu mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi. Itu. Jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya, karena pujiannya, karena takut dianggap riyaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riya, kamu takut dipuji, kamu takut dianggap anak soleh. Itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riya lagi. Lu emangnya temenmu seanu itu? Jadi nganggap orang lain jelek. Jadi hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan, tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya anunya. Misalnya tidak apa-apa. Itu penting alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ, ya dosamu double. Karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap riya, tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia, apakah itu menjalankan atau meninggalkan, kategorinya riya. Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi.